Dalam video ini saya akan fokus kepada 3 hal ya yang saya juga jalankan as a CEO dan juga saya bantu klien-klien saya coach mereka untuk fokus kepada 3 hal ini. Yang paling penting fokusnya ke apa sih? Yang paling penting adalah ke time. Ini yang paling penting. Kenapa fokusnya ke waktu? Maksudnya gimana fokusnya ke waktu sih coach? Fokusnya begini, jangan sampai, karena gini, yang paling mahal di dalam hidup kita apa? Yang paling mahal, the most expensive asset yang paling mahal apa? Time. Kenapa? Because when you spend the money, ya, and then you don't have the money, and then you can find the money. Okay, jadi kalau uang itu kalau Anda spend bisa balik lagi, ya. Anda hilang ke uang, Anda kehilangan penjualan, bisa Anda cari lagi. Tapi kalau Anda kehilangan waktu, nah itu tidak bisa balik lagi. Maka the time is really important, ya. Jangan sampai kita buang waktu, ya. Mungkin kita sibuk, tapi kita tidak maksimal. Ya, kesibukan kita itu bukan sesuatu yang worth the time for you. Itu penting. Jadi, apakah kesibukan saya itu worth my time? Because my time is very expensive and my time is really precious, gitu kan. Kalau waktu saya alokasikan untuk kerjaan-kerjaan yang bukan kerjaan saya, atau mungkin bisa didelegasikan, kenapa nggak saya delegasikan? Atau mungkin zaman sekarang bukan hanya delegasikan, bisa di-outsource, mungkin kan, bisa dengan sistem, AI, dan sebagainya. So many things that you can do to actually leverage the time. So yang mesti difokuskan adalah running the company, mesti fokusnya ke waktu. Bagaimana Anda bisa save the time? Bagaimana Anda bisa memaksimalkan waktu Anda sehingga dalam waktu tersebut Anda bisa memaksimalkan profit, memaksimalkan scale up bisnis Anda. Because the time is the momentum. Itu yang paling penting. Fokusnya jangan sampai kemana-mana. Is the time. Right? So, when you are doing the business, ya apapun bisnis Anda, perhatikan waktu, perhatikan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang atau tim Anda. Apakah wasting the time? Misalnya contoh, Anda punya tim sales Anda tidak jualan dengan maksimal, tim sales Anda tidak memastikan closing dengan baik. Itu kan berarti wasting time. Nah, daripada begitu, apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya, Anda hire orang-orang sales yang memang lebih bagus, atau Anda train orang-orang tersebut supaya bisa lebih mempercepat waktu. Sehingga dengan waktu yang dilakukan, mempercepat hasil. Itu salah satunya. Jadi, training is a kebijakan, is a keputusan, ya, is a decision for you to save time. Right? Itu salah satunya. Tapi bukan hanya itu, banyak hal, ya. You are doing the paperwork, doing the apa namanya, hal-hal yang mungkin hal-hal kecil, editing segala macam, gitu ya. Itu kan hal-hal yang bisa jadi membuang waktu Anda. Setengah hari Anda masih doing paperwork, checking ini, checking itu, cek uang masuk dan sebagainya. Apakah Anda bisa leverage saja? So the time is very important. Nah, bagaimana kita bisa memastikan waktu kita bisa lebih hemat? Pertama, fokus kepada sistem. Sistem besar sekali. Ya, sistem itu sangat-sangat besar sekali. Sistem apa yang paling sangat-sangat simple untuk menghemat waktu? Script. Sales script itu sangat menghemat waktu. Jadi kalau Anda punya tim sales, contohnya ya, tim sales Anda dikasih script yang benar, dikasih how to manual yang benar, itu sangat memudahkan orang sales. Jadi script itu very simple system yang menghemat banyak waktu, yang menghemat banyak produktivitas. It's a simple system. Nah, pikirkan sistem apa yang bisa menghemat waktu Anda. Sistem bisa jadi mungkin salah satunya program, bisa juga ya, program yang tadinya manual-manual, semuanya dikerjakan secara manual, dengan ada program yang invest untuk program ya lebih cepat. Di gudang ya invest forklift misalnya gitu kan, atau invest apa yang sehingga daripada manual semuanya didorong-dorong, diangkat-angkat, itu kan lama banget. Cari barangnya susah gitu kan, kodenya segala macam, udah pakai barcode. Nah, it's a program, it's a system. Jadi dengan punya barcode tuh set, nggak usah ketik satu-satu gitu kan, is wasting the time, right? So if you are wasting the time, then your system itu masih belum bagus. Anda udah invest system, wah beli invest system yang mahal-mahal, tapi tidak bisa menghemat waktu Anda. Berarti either the system doesn't work, or either your team cannot do the system. Nah, so pikiran siapa? CEO. Fokus waktu Anda, make sure the system benar-benar menghemat waktu Anda. Itu satu. Yang kedua, the team. Tim penting. Ya, jangan sampai Anda rekrut orangnya salah. Orangnya salah, Anda kasih tahu, Anda arahin, Anda terus-terusan, ya pokoknya gitulah, monitoring, tegur, tetap aja nggak jalan-jalan, tetap aja lambat. Berarti Anda salah rekrut. Ya kan, kalau saya rekrut, mungkin sistem rekrutmennya kurang tepat, karena tidak bisa menghemat waktu. Bayangkan kalau Anda dapat orang yang tepat, mungkin dalam waktu yang sama, Anda bisa menghemat waktu Anda berapa
Berapa banyak? Coba kan, ya. Gara-gara orangnya salah, dampaknya ke atmosfer di dalam atau lingkungan environment di perusahaan Anda juga semakin kurang kondusif karena rekrutmennya salah atau timnya yang salah, itu bisa jadi berantakan. Dan percepatan bisnis Anda ketinggalan karena ya itu tadi, timnya atau mungkin sistem rekrutmen. Bisa jadi banyak kali, bisa jadi sistemnya atau timnya. Bisa jadi orangnya yang kurang kompeten atau sistemnya, sistem rewardnya atau leadershipnya, macam-macam. It's antara ini. Nah, itu fokus Anda ke sana. Coba perhatikan. If you don't know how to, yang mana ya, Coach? Apakah sistem saya atau ke tim saya? Nah, you need to consult. Mesti konsul sama dokter, gitu ya. Dokter ya business coach, business mentor, ya. Siapapun yang menurut Anda bisa punya capability, ya, kapasitas untuk bisa tahu masalah utama saya di mana. If you don't know the core problem, bahaya bisnis Anda. Bisa jadi running terus setiap hari, and then wasting time ya di pabrik, wah segala macam, tapi tidak produktif gitu kan. Mesinnya udah jalan, ada 7 mesin misalnya jalan, tapi ternyata yang efektif cuma 1 mesin. Macam-macam terjadi di pabrik. Nah, apakah ada efektivitas waktunya diukur? Ya memang coach, kita udah ada nih efektivitas waktunya kita ukur gini-gini, tapi masih tetap nih belum konsisten, belum maksimal. Berarti ada sistem yang harus kita pikirkan lagi, ada cara-cara yang harus kita lakukan lagi sehingga bisa menghemat waktu. Ya kan? Launch produk baru, oke. Produk baru di launch, oke. Terus gimana? Ya secara percepatan waktu dengan produk tersebut apakah bisa memperbanyak penjualan dengan waktu yang sama? Nah, ternyata dengan produk baru di launch, marketingnya belum, ya sales systemnya belum siap, ya kan? Akhirnya waktunya ketunda lagi, ke pending lagi. Produksi jadi nunggu. Nah, right? So, semua ada di situ. Jadi, it's about time. Ya, Anda mau buka bisnis, ya mau kembangin bisnis Anda di luar negeri ataupun di dimanapun boleh ya. Tapi Anda mau kembangkan bisnis, ya. Tapi di sana Anda semuanya dikerjakan sendiri, masih semuanya manual. Nah, coba sistem Anda, tim Anda gimana? Apakah siap apa enggak? Satu hal lagi yang paling penting buat saya adalah you can outsource. Outsource berarti adalah leverage other people's system, other people's time, other people's team. Nggak usah harus pakai tim saya, nggak usah pakai sistem saya, tidak usah pakai waktu saya. Pakai leverage kerjasama dengan perusahaan lain yang memang punya kompetensi di bidang hal-hal yang memang tidak kita maksimalkan. Atau saat ini kita punya timnya, punya in-house timnya, tapi lambat, tapi lama, tapi harus terlalu banyak proses yang harus kita kerjakan dan sehingga just wasting the time. Right? So outsource is another smart thing atau the wise thing to do for you, not to just do it by your own, sendiri-sendiri aja. Tapi Anda bisa leverage, Anda bisa outsource dengan perusahaan lain yang memang punya kompetensi di situ. Contoh, misalnya kalau Anda mau doing e-commerce ya, buka bisnis online. Saat ini mungkin Anda base-nya offline, Anda mau punya bisnis online e-commerce system. So, apa yang Anda nggak tahu? Ya, e-commerce is another world gitu kan, dunia baru ya. Tapi Anda yang Anda tahu adalah saya punya produknya, saya tahu marketnya, dan saya tahu di online pun marketnya akan besar. Bagus, that's the core thing yang you should know. Tapi the paperwork, the invoicing, semuanya pengecekan mutas segala macam, kalau Anda nggak terlalu fokus, kalau Anda fokus di sana juga, berarti waktu Anda akan terbuang. Tapi kalau Anda leverage dengan perusahaan yang memang ahli dan expert di sana, ya, itu di paperworknya, mungkin di e-commerce systemnya, ya, bagaimana mengecek apakah trafficnya hari ini bagaimana segala macam, itu bagaimana kalau kita leverage saja. So you will get more time, you will save more time by doing leverage. Nah, itu is a smart thing to do, right? So di dalam video ini tentunya saya ingin menghimbau kepada Anda adalah don't do just the hard work. Do the smart work. Sekali lagi, don't do just the hard work, tapi do the smart work. Smart work adalah fokus kepada time, system, and team, dan outsource. Ya, bisa dengan ya macam-macam. Sistem juga AI juga bisa ya, AI. Jadi zaman sekarang banyak yang digantikan oleh AI. Jadi zaman sekarang tuh tidak harus pakai salesman, apalagi kalau salesman-nya cuma taking order. Ya Bu, pesannya apa? Tunggu order, itu tidak usah pakai sales. Jadi pakai mesin aja, orang sudah bisa pilih sendiri. Oh ya, mau pesan ini, pesannya bisa cross selling, tambah ini gitu kan. Jadi tidak perlu pakai orang sales, bisa pakai AI, artificial intelligence. Nah, jadi kita bisa pikirkan itu. Kalau saya punya tim sales, tapi contoh ya, nggak semua saya bilang ini contoh. Kalau tim sales saya cuma bisa taking order aja, catat pesanan aja, udah pakai AI aja, pakai sistem aja. Apa kita harus create sendiri? Nggak usah, kita outsource saja. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.